Selamat pagi, ya. Kita masuk Oke. ke pembahasan basis data, ya kan. Untuk kemarin, nah, kita kan prakteknya pakai Access nih, ya kan. Karena toolsnya untuk pembuatan DBMS, software DBMS-nya yang kita gunakan adalah Access. Nah, tapi kita mengenal sedikit saja juga. Jadi ada tools yang lain yaitu MySQL. Tapi nanti tetap kita prakteknya pakai Access. Ini cuma referensi aja. Jadi nggak semata-mata, loh Pak kemarin database tuh pakainya Access, enggak. Jadi database ya kan atau DBMS, software DBMS itu ada beberapa yang digunakan atau jenisnya. Bisa pakai Access, bisa pakai MySQL, bisa pakai SQL Server, bisa pakai Oracle dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dicari referensi lagi di Google ya kan. Oh, software-software DBMS itu apa saja sih? Nah, kalian cari. Jadi jangan menganggap ya kan software untuk database itu menggunakan Access saja. Nah, tapi masih banyak tools-tools yang lain. Nah, sekarang kita mengenal database MySQL, ya kan? Ya kan? Nah, pokok pembahasan di materi ini kita mengenal sebuah database, kita ulangi lagi, ya kan? Lalu kita mengenal dasar-dasar MySQL. Nah, saya mau tanya dulu nih, untuk semesteran kita tanggal berapa toh? Odo, Pak. Untuk semesteran kita tanggal berapa? Semesteran. Mei. Mei ya? Mei, Pak. Berarti bulan ini ya? Oh, bulan besok ya? Bulan depan. Bulan depan ya? Mei tanggal berapa? Ya. Oh, yaudah Oh, kita mid-nya Mei. mid-nya Mei. Ya. Oh, mid-nya Mei. Oh, yaudah enggak, Bang. Yaudah. Oke, mid-nya Mei ya. Oke. Kemarin kita sudah nih, ya kan? Nah, mengenal database, ya kan? Nah, ini Mbak Dinda baru masuk. Nah, pengenalan database, ya kan? Database apa sih? Nah, database bisa dikatakan sebuah sekumpulan data yang tersusun secara sistematis, ya kan? Yang memberikan sebuah kemudahan bagi pengguna untuk mengakses dan mengatur ya kan? Mengakses dan mengatur yang menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Jadi database itu, jadi dia mempunyai kemampuan data yang tersusun secara sistematis, berarti secara urut nih, ya kan, sistematis. Dan mudah digunakan untuk sebuah pengaturan guna mengakses sebuah hasil informasi secara cepat dan efektif serta efisien, ya kan? Nah, database juga bisa berdiri sendiri dan dapat digabung menjadi satu kesatuan. Jadi database bisa berdiri sendiri dan digabung beberapa tabel. Kemarin kan kita praktek akses nih, kita buat tabel-tabel kan, ya kan? Nah, tabel itu ada dua kan, kita buat query kan, ya kan? Nah, di situ bisa pakai beberapa tabel, ya kan? Nah, beberapa tabel. Nah, lalu bisa juga pakai satu tabel berdiri sendiri tuh dia bisa. Nah, nih, ada tabel induk dan tabel anak. Nah, misalkan gitu. Lalu di dalam database itu perlu juga di manajemen, ya kan? Di dalam sebuah database itu perlu di manajemen. Nah,
cara memanajemennya untuk sebuah database menggunakan apa sih? Menggunakan software atau sebuah pengolah database yang digunakan untuk mengatur sebuah hak akses. Jadi DBMS ini dia untuk mengolah sebuah database sampai pengaturan hak akses. Pengaturan hak akses itu apa? Hak-hak pengguna. Jadi antara pengguna satu dan pengguna yang lain itu punya hak yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Misalkan tingkatan pimpinan, berarti dia hanya bisa laporan. Misalkan, oh tingkatan admin hanya bisa input data barang, input customer, input apa dan apa. Bagian gudang, oh hanya bisa mengisi data barang dan stok barang, misalkan gitu. Paham ya? Jadi di dalam database, untuk memanajemennya menggunakan software. Yaitu apa softwarenya? MySQL boleh, mau pakai akses boleh. Tapi kita prakteknya seperti kemarin, pakai yang namanya akses. Ingat-ingat. Udah ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silakan. Mbak Dinda. Mbak Dinda kok suka malu-malu tuh? Mesti yang dilihatkan kepalanya nih. Wajahnya nggak pernah dilihatkan. Nah, ya kan? Loh nih, nonongnya mesti dilihatkan. Iya, cantiknya dilihatkan loh, jangan nonongnya. Ya, jangan nonong. Lah ya tak. Jangan ya aja, dilihatkan. Lah. Siapa tahu nanti Mas ya saya nih, ya. Mbak Dinda kok cantik ya di rumah ya, ya. Ah, bisa suka. Ah, gitu loh, Mbak Dinda. Dah. Yuk, dah ya. Kita sudah mengenal database nih. Jadi kan saya ulangi lagi, database adalah sebuah kumpulan data ya kan yang disusun secara sistematis, berarti secara berurutan ya kan. Yang memudahkan pengguna dalam pengaksesan dan pengaturan yang menghasilkan sebuah informasi secara efektif, efisien, dan cepat, ya kan? Nah, lalu database sendiri, ya, database sendiri itu dapat digabungkan menjadi satu kesatuan, ya kan? Dan dia bisa berdiri sendiri. Nah, jadi database itu bisa berdiri sendiri, bisa digabungkan dengan beberapa tabel-tabel atau database yang lain. Nah, misalnya. Nah, menggabungkannya caranya gimana? Dengan menggunakan sebuah korelasi atau sebuah relasi atau hubungan. Nah, di dalam pembuatan database perlu adanya sistem manajemen database, ya kan? Nah, sistem manajemen database ini sebenarnya adalah tools yang digunakan untuk mengolah database sampai pengaturan hak akses. Jadi sistem manajemen database merupakan sebuah tools, ya kan? Sebuah tools yang akan digunakan untuk mengolah database, ya kan? Untuk mengolah database atau mengolah data-data. Entah data itu nanti kan bisa berupa angka, audio, video, ya kan? Nah, itu nanti diolah sehingga, ya kan? Di situ nanti akan dibatasi atau diberikan sebuah hak akses. Nah, jadi pengaturan hak akses itu bisa dibuat di dalam sistem manajemen database atau tools-nya atau software-nya pembuatan database, bukan aplikasi pembuatan form-nya. Jadi kita harus bedakan, ada aplikasi untuk membuat form atau tampilan program, ada aplikasi untuk membuat sebuah database management system, yaitu Access, Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Itu untuk membuat sebuah sistem manajemen database. Nah, sekarang ya kan, kita bisa mengenal lagi nih nama lain dari database, yaitu basis data. Jadi nama lain dari database adalah basis data. Nah, basis data ya kan bisa
diartikan sebuah himpunan kelompok, ya. Kelompok apa sih? Ya tentu kelompok data, ya kan? Jadi himpunan kelompok data, ya kan? Atau sebuah arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Dimanfaatkan kembali dengan cepat. Jadi misalkan gini, kalian, ya kan? Kalian, ya, dapat mata kuliah nih. Di Pak Zainal dapat, di Bu Rini dapat, di Pak Febrian dapat, ya kan? Biar kalian mempermudah diri, pasti kalian akan membuat sebuah folder, ya kan? Ibaratkan folder itu sebagai database, ya kan? Kalian buat folder nih. Oh, folder dulu. Yang pertama, folder semester 1. Semester 1 tadi ada mata kuliahnya Pak Zainal, mata kuliahnya Bu Rini, mata kuliahnya Pak Febrian, mata kuliahnya Pak Ari, ya kan? Nah, kalian susun kan? Setelah kalian susun, kalian masukkan, ya kan? Data-data dosen yang bersangkutan sesuai dengan namanya, ya kan? Nggak mungkin toh kalian buat satu folder, kalian isi semua. Foldernya mungkin buat semester 1. Entah itu mata kuliah saya, mata kuliahnya Bu Rini, dijadikan satu semua tanpa dibuat tabel atau dibuat folder. Nah, ketika kalian mencari informasi, saya mau cari mata kuliahnya Bu Rini, kemarin dikasih materi. Kalian akan cari satu-satu, kelamaan, ya kan? Beda lagi kalau kalian sudah buat folder. Oh, foldernya Bu Rini, masuk aja. Oh, pertemuan berapa ya kedua, dah ketemu kan? Nah, itu ketika kalian membutuhkan, ya kan? Atau umpan kembali yang sudah pernah lewat, kalian buka lagi, kalian akan lebih cepat untuk mencari sebuah informasi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Paham? Jelas? Silakan kalau mau tanyakan, tanyakan dulu. Ada tanyakan nggak? Nah, lalu di sebuah database ya, memiliki beberapa komponen sistem, ya kan? Di dalam database memiliki beberapa komponen sistem. Yang pertama yaitu perangkat keras. Nah, perangkat keras ini ya, yang digunakan adalah komputer tentunya atau laptop. Nah, berarti bisa didefinisikan, ya kan? Perangkat keras adalah apa? Perangkat keras adalah, ayo, perangkat keras adalah apa? Ayo. Perangkat keras adalah perangkat yang didemek, Pak. Perangkat yang keras, Pak. Nah, perangkat keras apa sih? Apa yang disebut dengan perangkat keras? Saat dilihat. Bisa dilihat. Software atau aplikasi aja bisa dilihat. Nah, apa sih perangkat keras? Maksudnya bisa. Ayo, ada yang bisa jawab? Mbak Dinda mungkin. Perangkat keras apa? Kalau enggak Mas Yesaya. Apa sih itu perangkat keras? Perangkat keras atau hardware itu apa sih? Hardware, perangkat keras. Nah, perangkat keras itu perangkat sebuah komputer yang bisa dirasakan oleh indera perasa, yaitu perabanya kita, atau tangan. Jadi semua benda yang bisa dipegang dengan tangan, dipegang dengan tangan itu termasuk perangkat keras. Misalkan mouse, ini kan bisa dipegang. Kalau tampilan kalian pegang bisa nggak? Nggak bisa. PowerPoint kalian pegang bisa nggak? Nggak bisa. Kalian remet ya nggak akan berubah jadi remet. Kecuali kalian ngeremet kertas. Nah, dia akan melengkung kan, atau kusut istilahnya kan gitu. Nah, kalau mau saya pegang, ya kan, saya event. Ketika saya event, dia akan memberikan driven, ya kan, event driven, ya kan. Saya klik satu kali akan memberikan aksi. Saya klik 2 kali akan memberikan aksi. Sama kayak di keyboard. Itu perangkat keras. Ketika saya event, saya ngetik A atau event mencet A, dia akan driven, akan memberikan aksi ketikan A, kan gitu. Nah, itu perangkat keras. Nah,
Jadi logikanya gitu, ada perangkat komputer yang bisa dirasakan oleh indera peraba, gitu aja. Lalu sistem operasi atau software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem komputer dan mengendalikan sebuah resource komputer guna melakukan berbagai operasi dasar dari sistem komputer. Jadi dia wadahnya sistem yang nanti dia bisa ditempeli dengan aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi itu akan nempel di sistem operasi kalian yang nantinya kalian bisa mengontrol program, ya kan? Kalian membuat VB, ya udah kalian masuk ke aplikasi VB, kalian bisa ngontrol form-form, terus mengontrol apa? Textbox. Nah, itu bisa lewat VB. Itu disebut dengan sistem operasi atau perangkat lunak atau aplikasi, kan gitu. Nah, lalu basis data sudah saya sampaikan tadi untuk ketika kita mengenal basis data, ya kan? Basis data itu tempat penyimpanan berbagai objek. Objek itu apa sih? Kemarin saya sudah jelaskan, objek adalah tabel. Jadi intinya ketika kita membuat database, berarti kita menyusun. Menyusun apa? Menyusun tabel-tabel. Kalau di flash disk, kita nyusunnya apa? Folder-folder. Biar dokumen-dokumen kita tersusun dengan rapi, kan gitu. Nah, di database sama. Biar kita, dokumen kita tersusun atau data kita tersusun dengan rapi, ya kan, sesuai jenisnya, maka kita perlu adanya objek. Objek itu apa? Tabel. Nah, di dalam objek itu terdapat apa? Struktur tabel dan indeks. Indeks itu apa? Primary key. Indeks kalau diakses primary key, kalau di MySQL dia menggunakan indeks. Nah, lalu komponen berikutnya DBMS. DBMS itu apa sih? Tadi saya sudah jelaskan di sini, ya kan? Sistem manajemen database, ya kan? DBMS itu database management system, yang artinya perangkat lunak atau software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat basis data atau memaintain atau memperbaiki data dalam jumlah yang besar. Nah, lalu berikutnya adalah pemakai atau user. Nah, pemakai atau user ini juga perlu. Kalau kita membuat database, tidak ada penggunanya, buat apa? Kan gitu. Misalkan, kita membuat nih Tokopedia, kita mau upload. Kalau tidak ada penggunanya, tidak ada customer, kita ngupload data barang, buat apa? Kan gitu. Nah, kalau kita misalkan ada form, ya kan, tidak ada penggunanya, apakah data itu akan terisi sendiri? Enggak, jawabannya tidak. Pasti perlu adanya pengguna, ya kan? Lalu yang berikutnya yaitu sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat tampilan program. Nah, tampilan program ini nanti bisa pakai apa? Dreamweaver, bisa pakai Visual Basic, bisa pakai Fox Pro, bisa pakai Delphi, dan bisa pakai yang lain. Nah, nanti kalau kalian belajar di web, biasanya nanti ketemu PHP, Java, ya kan, ASP. Nah, kalian bisa pakai aplikasi itu digunakan untuk tampilan program. Nah, tampilannya, nah, terus untuk nyimpen datanya menggunakan database. Nah, jadi gitu. Jadi database itu ibaratkan sebagai media penyimpanan, terus tampilan inputannya itu menggunakan aplikasi tadi, Visual Basic, Fox Pro, Delphi, entah VB, entah pakai web itu pakai Java, pakai PHP, pakai ASP, pakai HTML, terserah kalian, kan gitu. Nah, lalu di dalam pembuatan database, kalau menggunakan
cara yang tepat itu menggunakan dua bahasa. Jadi dalam pembuatan database itu mempunyai dua bahasa. Yang pertama DDL. Apa sih itu DDL? Nah, DDL adalah Data Definition Language atau bahasa pemrograman query. Nah, yang akan digunakan dalam membuat tabel. Jadi DDL bahasa yang akan digunakan untuk membuat tabel. Ingat-ingat, DDL hanya digunakan untuk membuat tabel dan indeks. Nah, membuat tabel itu bisa mengubah tabel, menentukan struktur tabel, nah, mengubah, mengedit tabel, menghapus tabel, ya itu gunanya untuk membuat tabelnya lah, membuat objeknya DDL. Nah, kalau DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi record. Record itu apa? Isi dari tabel. Isi tabel itu misalkan saya punya tabel mahasiswa, ada fil nama, fil NPM, fil jenis kelamin, fil alamat, fil tanggal lahir. Nah, fil itu kan ada isinya, misalkan NPM 001 ya saya, NPM 002 Shirley, NPM 003 Dinda. Nah, 3 data ini atau 4 data ini tak edit, Dinda tak ganti nih, Dinda tak ganti. Oh, ternyata namanya bukan Dinda, tak ganti, tak edit. Udah bisa. Itu namanya DML. Untuk merubah nama isinya itu menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Nah, dari sini ada tanyakan dulu, silakan tanyakan. Monggo. Silakan. Ada yang tanyakan? Tanya. Tanya, ayo. Ayo. Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Mbak Dinda. Ini Mbak Diatul sama nih. Setipe sama Mbak Dinda nih. Dilihat ke batok itu. Mbak Shirley. Gimana, Pak? Gak usah malu-malu, nggak apa-apa. Tampilkan aja. Kayak Mbak Shirley sama Mas Yesaya itu loh. Didengarkan sambil lihat. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, tak lanjut nih. Ada? Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau mau tanyakan, tanya Ose. Yo, nggak ada? Nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, contohnya, skema untuk pembuatan database seperti apa sih? Misalkan nih, aplikasinya, lihat. Tadi kan ini, pengenalan database, ya kan? Di pengenalan database, kita tadi sudah belajar komponen sistem database. Itu ada perangkat keras atau hardware-nya, sistem operasinya, ada basis database-nya, ada DBMS atau tools yang digunakan untuk membuat database, ada penggunanya, ada perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi untuk apa? Untuk perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sebuah program, ya kan? Nah, di sini skemanya ini klien itu apa? Pengguna, ya kan? Klien itu pengguna. Klien itu pengguna. Nah, di dalam pengguna kita akan disuguhkan sebuah tampilan layar di komputer. Misalkan kita di Facebook nih, ya kan? Di Facebook kita ngetik di browser www.facebook.com, ya kan? Kita akan diminta login, ya kan? Nah, login ini adalah tampilan program. Nah, program ini dibuat pakai apa? Aplikasi program. Nah, di sini lihat. Ketika di sini form atau tampilan itu akan diminta sebuah ID, ya kan? ID dan password. Ketika ID dan password dia akan dijadikan sebuah variabel.
Nah, nilai variabel. Nah, nilai variabel ini akan terinput ke dalam sebuah program. Nah, programnya tadi. Nah, programnya kalian pakai apa sih? ASP boleh, PHP boleh, pakai Visual Basic boleh. Nah, setelah itu masuk PHP sini diproses. Ya. Kok sama? Sama. ID-nya sama password-nya sama. Dia masuk ke dalam database. Lihat. Dicocokkan di database. Oh, database-nya sama. Akan keluar di formnya lagi, diproses lagi. Setelah diproses, nah, keluarlah ke hasil form. Oh, selamat, Anda login berhasil. Kalau tidak ketemu datanya, maaf, password salah. Maaf, password salah akan keluar di sini. Nah, itulah gunanya database. Jadi, dia akan menyimpan datamu. Dia akan mencocokkan. Karena ada pembatasan hak akses. Kalau di sini kalian hak aksesnya cuma sebagai pengguna, ya udah kalian cuma bisa melihat saja, kan gitu. Kalau kalian sebagai admin, kalian akan bisa merubah data semuanya, kan gitu. Nah, di sini bisa dilihat nih gambarnya. Nah, paham ya? Nah, sampai sini ada tanyakan dulu. Silakan, kalau mau tanyakan, tanya. Nah, cek dulu absensinya lagi, ntar. Sudah pada terekam belum? Karena terekamnya kan 30 menit. Ntar. Saya cek dulu. Mas, iya saya ada ya. Ada, Mbak Sherly ada. Terus ntar. Karena dibagi 2 kelas ya nih ya. Mbak Dinda, ayo silakan masuk ke siakat karena Mbak Dinda belum masuk siakat nih, Mbak Dinda. Mbak Dinda masuk siakat ya? Ini absensinya belum masuk loh Mbak Dinda. Belum hijau loh. Kalau Mbak Sherly sama Mas Yesaya kok kurang suara?
Kok gerak serumi? Piye ta? Angin. Kok Pak Yenal nggak ada suaranya? Halo, tes. Halo. Halo. Halo, Mbak Shirley. Dengar Ya, nggak? Dengar ya. ngerep Mbak Pak. Badriatul silakan. Mbak Badriatul silakan. Absensi siakatnya belum login loh, Mbak Badriatul. Silakan Mbak Badriatul masuk ke siakat. Siakatnya belum login. Ada yang tanyakan? Nah, ada tipe data, ya kan? INT itu angka, ya kan? Batas minimumnya itu 2 miliar sampai 2 maksimalnya sampai 2 miliar juga. Lalu float digunakan untuk angka pecahan. Lalu date digunakan untuk tanggal, date time digunakan untuk waktu, char adalah karakter atau string dengan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Lalu varchar yaitu sebuah tulisan string atau tulisan karakter dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan panjang yang disimpan saat itu. Misalkan kalau kita menuliskan sabun, nah kalau tipenya data varchar berarti menyimpannya berapa karakter?
SABUN 5 karakter. Dia akan menyesuaikan sendiri. Tapi kalau pakai char, kita sudah menentukan 5. Kalau kita menuliskan pasta gigi, nah pasta gigi kan karakternya lebih daripada 5. Nah, maka dia tidak akan kesimpan semuanya. Berarti akan kesimpan PASTA, pastanya saja, giginya hilang. Nah, lalu ada blob. Blob adalah sebuah teks dengan panjang maksimum 200 dengan panjang maksimum 65 juta 65.535 karakter. Jadi misalkan kalian mau buat komentar, komentar untuk pengisian data. Nah, kok butuh karakter yang panjang, kalian pakai data tipe blob. Lebih panjang lagi pakai long blob. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu? Sudah, ada tanyakan? Kita sudah mengenal database di MySQL. Nah, yuk, silakan kalau mau tanyakan. Ada nggak? Mbak Badriatul, ayo absen dulu di Siakat. Belum absen loh. Udah masuk, Pak. Badriatul Munawaroh kan? Ini di sini punya saya belum masuk. Login dulu, login masukkan passwordnya. Udah. Kok sini nggak masuk ya? Udah kok. Barusan atau dari tadi? Tadi. Oh, dari tadi. Oh, ya udah nanti tak absen sendiri aja nih. Ini nggak masuk nih. Yang masuk Mas Yesaya Adi Cahya, Mbak Sherila Agustina, sama Mbak Dina Taufani Putri. Nah, 3 orang yang sudah kerekam. Ya, ada tanyakan nggak sampai sini? Mas Yesaya ada tanyakan? Mas Yesaya ada tanyakan nggak? Mbak Sherly ngantuk? Udah, enggak ada tanyakan. Kalau nggak ada, saya selesaikan ya. Terima kasih. Nanti kalau mau dilihat lagi videonya kalian, nah bisa dilihat di Siakat, jadi bisa diulas lagi. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan, silahkan WA saya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, mau tanya-tanya, silahkan ya. Udah ya, saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.